Salawat. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir di peristiwa ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah mengambil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing, berdatang menurut panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan menurut hamba-Nya, Bapak Pendeta Sparta yang telah sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami undang jemaat kami berdiri, menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13 tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Demikian. Selalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaannya. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anak laki-laki atau anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan memuluskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan meninggi rumah sesamamu, jangan meninggi istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau ibunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyi kembali. Nyanyikan kasih setia
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain. Wah, kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksediaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Kita menyanyi kembali di kajian 33 ayat 1. Jemaat yang berkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 8. Mari, baiklah kita bertekad firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyi kembali KBT 13. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini
kami bersyukur. Tuhan yang terpertemukan kami satu dengan yang lain sebagai umat-Mu, sebagai gereja. Sepanjang minggu lalu, dalam berbagai pekerjaan pribadi, keluarga, dan dalam berbagai perjalanan yang kami lakukan, Tuhan terus menolong kami mengasihi kami. Ya Tuhan, di ibadah hari minggu ini, kami kembali rindu membaca dan mendengarkan firman. Roh Kudus kami harap terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca kami mengerti, kami paham. Pakai hamba-Mu agar firman-Mu yang dibacakan dijelaskan sesuai dengan kehendak. Firman-Mu ini dimengerti oleh umat. Jauhkan kami dari kekuatan. Kami berdoa bersyukur melalui Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahan bacaan seragam kita saat ini dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Roma 8 ayat 26 sampai 39 saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh ini, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah kudus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu yang dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sendiri. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup kita di dunia ini, kadang-kadang ada beberapa hal yang kadang-kadang membuat kita begitu optimis
tidak takut, tidak khawatir menjalani hidup ini. Faktor-faktor yang saya maksudkan yang kadang-kadang membuat kita begitu percaya diri menjalani kehidupan di dengan ini antara lain. Contoh umpamanya kita begitu optimis percaya diri menghadapi hidup ini pada saat umpamanya kita mempunyai pekerjaan yang bagus. Kalau kita mempunyai pekerjaan yang bagus, Bapak Ibu, dari sisi ekonomi bahwa kita akan selalu cukup. Kalau kita mampu mengaturnya. Karena banyak juga orang baik pekerjaannya, banyak uangnya, tapi juga selalu mengeluh, tekanlah. Tapi ada juga orang biasa-biasa sih pekerjaannya, tapi tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur. Nah, jadi yang faktor pertama ya karena orang punya pekerjaan, jadi dia begitu percaya diri menghadapi hidup ini. Yang kedua, ada juga orang percaya diri menghadapi hidup ini pada saat dia jadi pejabat. Karena memang Bapak Ibu katanya kalau jadi pejabat, akses untuk mendapatkan uang, akses untuk mendapatkan pekerjaan begitu mudah. Itulah sebabnya umpamanya kalau ada pejabat kurang-kurang kekayaan biasa kita katakan, mau yang nolak gajinya. Padahal pejabat kenapa kurang terus? Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang membuat kita percaya diri, optimis menghadapi hidup ini Bapak Ibu kalau kita terjemah di beberapa pejabat. Kalau ada orang terjemah di pejabat, dia biasa langan-langan di kolong atau jengkang. Kalau ada itu, si Saro itu wakil bupati, si Saro seksa, si Saro ketua DPR, pokoknya percaya diri juga. Kadang-kadang pandangin tengko sengah, kenapa ya? Si Ces pejabat. Kadang-kadang juga Bapak Ibu dalam hidup ini kita percaya diri menghadapi hidup ini karena kita punya kekayaan yang banyak. Banyak sawah, banyak kebun, banyak kerbau, dan seterusnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita tidak takut, kita tidak pesimis, kita tidak khawatir menghadapi hidup ini. Karena yang ternyata bahwa kita ini orang-orang percaya, kita ini orang-orang Kristen Bapak Ibu, kita tidak sendiri menjalani hidup ini kalau kita memperhatikan bacaan pada saat ini. Jadi jangan Bapak Ibu tidak takut menghadapi hidup ini karena soal jabatan pekerjaan, tetapi bacaan pada saat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa jangan kita mengandalkan jabatan, mengandalkan pekerjaan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan pertemanan kita dengan pejabat sehingga kita begitu bangga menjalani hidup ini. Ternyata firman Tuhan yang kita akan baca, kita dengarkan pada saat ini Bapak Ibu lain. Coba kita mulai perhatikan ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi ada kekuatan lain Bapak Ibu yang kadang kita tidak tahu, kadang kita tidak mengerti, tapi terus menolong kita, membantu kita. Inilah mungkin biasa kita bahasakan mujizat. Kita tidak pernah cita-citakan Bapak Ibu, tidak dipanggil, kita tidak direncanakan, kita mendapatkan sesuatu. Nah, kenapa itu terjadi? Ternyata bahwa ini Roh Bapak Ibu membantu menolong kita dalam berbagai kelemahan. Jadi walaupun kita lemah tidak mampu Bapak Ibu, tapi ada kekuatan lain yang terus menolong membantu kita dalam hidup ini, yaitu Roh. Bahkan saat kita mengeluh oleh karena begitu banyaknya masalah Bapak Ibu, apakah karena kita mengeluh karena sakit, karena bergumul, Roh secara spontan mendoakan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah kita sering mendoakan orang lain? Karena rata-rata orang doa saja dia egois. Paling dia doakan istrinya, suaminya, anak-anak, kadang-kadang dia tidak pernah doa. Padahal hanya berdoa. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah Bapak Ibu mendoakan tetangga, Tuhan Yesus ini tetanggaku di sebelah berkati juga supaya jadi padinya, jadi kerbaunya, jadi sawahnya dan sebagainya. Roh yang kita tidak tahu Bapak Ibu kadang-kadang mendoakan kita, padahal tidak punya kepentingan.
meyakini bahwa Allah yang kita percayai terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada umat. Ini luar biasa Bapak Ibu dalam ayat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi Allah yang kita percaya ini Bapak Ibu, dia terus bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, pertanyaannya sekarang ialah apa sebenarnya yang dimaksud kebaikan di sini? Karena kadang-kadang Bapak Ibu ya bisa mati kebaikan kalau naik golongan, naik pangkat, naik gaji, dari gaji bulan 13. Tak usah nanti berapa gaji bulan 13 ini. Kalau berupa materi kita bilang kebaikan. Saya tidak tahu karena kita sangat rajin bekerja di sawah di kebun di masa pandemi COVID-19. Mungkin karena jadi jagung, jadi padi, ikan mas dan lain sebagainya, kita semua katakan kebaikan. Itu memang kebaikan Bapak Ibu. Tapi kebaikan yang Tuhan maksudkan di sini Bapak Ibu kadang-kadang kita pahami bukan kebaikan. Jangan boleh. Yang ada masalah, ada pergumulan. Dan kadang-kadang kita katakan ini bukan kebaikan. Ataukah kita tidak naik golongan, kita tidak naik pangkat, tidak lulus, kita selalu katakan bukan kebaikan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu hal-hal yang tidak baik itu, kalau sudah kita jalani baru kita sadar ternyata ada maksud, ada rencana kita. Baru kita sadar. Jadi begini, hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan kita Bapak Ibu, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hati kita, jangan kita selalu bahasakan bukan yang tidak baik. Jangan sampai itu cara Allah mendidik kita, mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Karena dalam bacaan ini kita harus selalu meyakini Bapak Ibu bahwa Tuhan terus mendatangkan kebaikan bagi kita. Kan biasa kita Bapak Ibu pasangan dewasa. Katakan dewasa, memang masalah suci mau kawin ya. Padahal dalam teks ini jelas bahwa Allah itu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu dalam hidup. Karena itu jangan pernah menghakimi Tuhan kalau gagal atau karena ada masalah. Nah, mengapa Allah terus menerus membantu menolong kita saat kita lemah dan mendatangkan kebaikan kepada kita Bapak Ibu? Itu kita bisa baca dalam ayat 29 bahwa Allah terus menolong, membantu kita pada saat kita lemah, bahkan terus mendatangkan kebaikan. Mengapa? Karena kita percaya bahwa kita menjadi anak Tuhan bukan karena kita baik, tetapi haknya sendiri milik kita. Jadi ini sangat penting ayat ini, ayat 29. Kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu bukan karena kita ingin melamar lewat. Saya pikir Bapak Ibu tidak pernah melamar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau menjadi Kristen, tidak. Walaupun bahwa kita ini sebagian besar Kristen keturunan, papa, mama Kristen, kita juga Kristen. Tetapi kita tidak pernah Bapak Ibu melamar. Jadikan saya sebagai orang Kristen. Tapi kita menjadi Kristen Bapak Ibu karena Allah memilih kita. Nah biasanya Bapak Ibu kalau kita memilih sesuatu mengambil dari pasar, yang kita mau pilih itu kita mau beli yang bagus, tidak siapa bosi, tidak siapa rusak, tidak siapa diformalin dan lain sebagainya. Tetapi Allah memilih kita menjadi anaknya, menjadi orang percaya Bapak Ibu, tanpa melihat kita apakah kita baik, apakah kita jahat dan lain sebagainya. Sama dengan Rasul Paulus. Bayangkan Rasul Paulus rencananya pergi membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, tetapi Allah menangkapnya dan memilihnya Bapak Ibu. Nah beda dengan kita, termasuk kita dulu waktu masih muda, waktu kita akan menikah dengan mamanya atau mamanya akan menikah dengan bapaknya, pasti nabi orang tak siapa deh. Tapi Tuhan Bapak Ibu memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tapi Dia memilih kita menurut kuasanya, menurut otoritas. Jadi harus kita bangga Bapak Ibu, Dia memilih kita bukan karena kita baik dan benar. Disitulah yang biasa disebut sola gratia, hanya karena anugerah Dia pilih kita. Ada tujuannya Bapak Ibu sehingga Dia memilih kita, supaya kita serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi Dia pilih kita supaya kita mengikuti kehendaknya. Jadi bukan kita dipilih asal dipilih saja Bapak Ibu. Jadi ada maksudnya kita menjadi Kristen.
dibenarkan Bapak Ibu. Artinya bahwa sebelumnya kita berdosa karena kita sudah dibenarkan, kita layak di hadapan Allah. Bahkan setelah kita dibenarkan Bapak Ibu, kita dimuliakan. Empat hal inilah Bapak Ibu yang harus membuat kita bangun menjadi orang Kristen. Inilah yang membuat kita Bapak Ibu harus serius, harus sungguh-sungguh menjadi Kristen. Kita harus bangun. Ada cerita Bapak Ibu, anak muda baru pulang gereja di kota besar, laki-laki. Nah, panita agama adat kan? Nah, panita yo dong, bagi dia kitab deh, kenapa lantas? Nah, kok kebetulan Kristen. Tidak bangga menjadi Kristen Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk di rumah makan, apalagi kalau boleh wali Makassar ke atas, masa yang saya di teman di kira, dia tahu kesolan itu agama Sena. Ya, pada anggap dari dua langsung mandi. Dia masa bayar untuk mata nakate bangga. Anak-anak kita Bapak Ibu harus kita ajar bangga menjadi Kristen. Tidak boleh kita tidak bangga. Bayangkan, kita sudah dipilih serupa segambar, kita sudah dibenarkan, kita sudah dimuliakan. Ini yang harus membuat kita bangga menjadi orang Kristen. Oke, di malam waktu tahu ya, kamu punya neraka, kita usaha bukan ini. Di mana-mana. Pemanya saja dimanapun, kalau kita memang bangga menjadi orang Kristen, kita sama dengan penganut agama lain, masa banyak kita. Dengan acara-acara ya, kodok, shalom, ya, assalamualaikum, ya, anu tadi itu ya, payo, akar sehari. Nah, ini dua hal yang saya kadang-kadang lihat Bapak Ibu, anak-anak kita kalau sudah di kota, kadang-kadang ini dia tidak bangga menjadi Kristen dan dia tidak bangga menjadi orang pemasak. Biasa anak kita kira kami nak kota sama kalau ini sama ini, oh maksudnya ini serangan sana khasna. Dia bangga menjadi tukang masak. Jadi kalau ini sama, argumen serangan ya maksudnya usaha mungkin sama bahan. Tidak bangga menjadi Kristen, tidak bangga menjadi orang masak. Dua hal ini menjadi masalah kita, penyakit kita Bapak Ibu. Padahal kita ini sudah dipilih, sudah dibenarkan, sudah dimuliakan, harus serupa dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah, sehingga pilihan Allah atas diri kita tidak akan digugat oleh siapa. Artinya begini Bapak Ibu, ini mau dijelaskan begini. Kalau kita punya barang, apakah sawah atau tanah, kadang-kadang orang lain masih bisa gugat di pengadilan. Tapi kalau Allah sudah pilih kita menjadi anaknya, menjadi orang yang dikuduskan, menjadi umatnya, tidak ada yang bisa menggugat kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam bacaan ini Bapak Ibu katakan, siapakah yang akan memisahkan dari apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga dijelaskan lebih lanjut soal kematian, soal penderitaan, soal kekayaan dan lain sebagainya. Tidak bisa memisahkan kita dari Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, melalui bacaan ini mau menjelaskan beberapa hal kepada kita. Yang pertama mau dijelaskan Bapak Ibu ialah dalam kondisi sulit apapun, kita harus selalu optimis, kita harus selalu percaya bahwa Roh terus menolong dan membantu. Ini yang saya mau katakan tadi. Saat kita umpamanya mengalami masalah pergumulan yang berat, Bapak Ibu jangan lupa bahwa ada Roh yang terus akan menolong dan membantu kita. Artinya bahwa ini juga mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, jangan kita pernah frustrasi menghadapi hidup ini. Biasa dento yung ayah, depohe kelati ukodani ini, akan sesuai dengan kehidupan. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu harus selalu optimis menghadapi hidup ini. Selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Ada Roh yang terus menolong kita, ada terus ada
yang bekerja mendatangkan kebaikan. Yang kedua, Allah terus bekerja untuk kebaikan kita. Karena itu, selalulah berpikir positif menghadapi hidup. Banyak orang, ya masalah sedikit saja sudah pesimis, sudah berpikir lain-lain, kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada orang, kadang-kadang ketika masalah semua saya alami, katakan nggak cocok jadi DTM, katakan nggak cocok agama ini, bukan Bapak Ibu. Tapi ada maksud, ada rencana Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi bangga sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu? Bagaimana kesungguhan kita, keseriusan kita? Oleh karena kita sudah dipilih, kita sudah serupa, kita sudah digerakkan, kita sudah diingat. Karena itu, apapun yang kita berikan dalam bentuk persembahan di gereja Bapak Ibu, tidak boleh kita hitung-hitung. Tidak boleh kita bandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka betul-betul tak kita layak dipilih Bapak Ibu. Tapi dia memilih kita. Dia membenarkan kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya katakan tadi Bapak, karena dia sudah memilih kita, bagaimana kita menjadi bangga dan bersyukur kepada dia. Kemudian, hidup kita ini Bapak Ibu jangan terpisah dari Kristus. Masalah apapun, pergumulan apapun. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah hidup. Bayangkan Paulus katakan begitu. Artinya bagi Paulus, begitu berharganya hidup bersama Kristus Bapak Ibu. Amin. Kita masuk dalam saat ini. Selesai. Kita menyanyi kembali dari 5-2-3-5. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan Allah,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan salah satu pokok doa syafaat kita adalah dan mendoakan Mama Tuti yang masih dirawat di rumah sakit Wahidi Makassar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi ini. Kami diberi kesempatan dimuliakan Engkau, mendengarkan firman. Biarlah firman yang kami baca dengarkan pada saat ini semakin membuat kami menjadi bangga sebagai anak-anak Tuhan, menjadi bangga sebagai orang percaya. Oleh karena di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam pergumulan, bahkan di dalam keluhan-keluhan yang kami alami karena masalah ini, ada roh yang terus menyertakan. Bahkan Tuhan yang kami percayai terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan kami sudah dipilih, dan bagaimana kami segambar serupa dengan Tuhan. Bagaimana kami sudah dibenarkan, bagaimana kami sudah dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan firman yang kami baca, sehingga bukan sekedar kami dengarkan, tapi akan membuat kami semakin benar-benar bersyukur kepada-Mu dalam setiap saat, karena kami bisa dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami bawa kepada-Mu anggota jemaat di jemaat Sion Tumbuh dari sini, mulai daripada anak-anak sampai orang tua. Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka. Ya Tuhan, kami bawa kepada anak-anak kami dalam segala pertumbuhan fisik, rohani, kecerdasan, dan pertumbuhan lain. Tuhan memberkati semua anak-anak kami di jemaat ini sehingga mereka sehat, mereka kuat. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sementara sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, baik anak-anak kami yang umumnya sekarang sementara belajar secara online. Tuhan berkati, Tuhan pelihara mereka. Tuhan berkati anak-anak kami yang menunggu pengumuman mereka yang sudah mendaftar di perguruan tinggi ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa lulus dengan baik. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam persiapan untuk melanjutkan pendidikan yang jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga semua anak-anak kami boleh melanjutkan pendidikan mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami yang ada di kantor orang. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka. Tuhan berkati jemaat-Mu di sini dengan berbagai profesi, dengan berbagai pekerjaan. Ada banyak petani, ada pegawai, ada yang pedagang, dan profesi-profesi lain. Tuhan memberkati semua. Ya Tuhan, bagi anggota jemaat yang petani, Tuhan berkati tanah-tanah mereka yang sudah ditanami padi, jagung, dan tanaman-tanaman lain. Bagi yang punya ternak, Tuhan juga berkati sehingga semua ternak mereka boleh berkembang biak dengan baik. Bagi yang pegawai negeri, Tuhan berkati sehingga yang pegawai negeri boleh mengalami juga kemajuan di tempat kerja mereka masing-masing. Bagi yang sementara mencari kerja, Tuhan bukakan jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, kami bawa kepada pendeta, penatua, dan jemaat. Tuhan berkati sehingga mereka selalu sehat dalam melakukan tugas tanggung jawab. Karena pekerjaan di gereja boleh dilakukan pada saat kami mampu punya kebersamaan, kesehatan menjalankan tugas ini. Berkati dua hamba-Mu pendeta sini, Bapak pendeta dan Ibu pendeta, karuniakan kesehatan, berikan hikmat dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Berkati badan pekerja menjadi sebagai penanggung jawab kelembagaan di jemaat di sini. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, guru remaja, guru katekisasi dalam menjalankan tugas mereka. Ya Tuhan, kami doakan bangsa negara kami dan semua pemerintah di dunia ini dalam melawan COVID-19. Tuhan menolong pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah, sehingga program-program yang mereka jalankan boleh mengurangi bahkan menghentikan penyebaran virus corona. Berkati saudara-saudara kami yang bergerak terdepan penanganan COVID-19, dokter dan tim medis.
Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi semua dokter dan tim medis lainnya, sehingga dijauhkan dari penyebaran virus. Bapa di surga, secara khusus berkati bangsa negara ini, sehingga orang-orang yang bergerak memikirkan untuk mencari vaksin dan obat corona ini boleh datang. Kami serahkan dunia dan negara kami dalam mencari vaksin dan obat corona ini sehingga bisa ditemukan dalam waktu dekat. Bapa di surga, berkati kami semua. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mampu mengikuti semua protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bapa di surga, kami bawa kepada gereja terjemaah dari lingkup sinode klasik dan jemaat. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan dalam melakukan pekerjaan mereka. Kami doakan secara khusus Mama Tutu yang sementara dirawat di rumah sakit Wahini Makassar. Kami percaya bahwa Roh Kudus, kuasa Tuhan hadir di sana, memberkati semua proses pengobatan sehingga dapat disembuhkan, dipulihkan dari penyakit. Anggota jemaat lain yang sakit, Tuhan kiranya pulihkan, Tuhan kiranya sembuhkan. Anggota jemaat yang bergumul, yang punya masalah, Tuhan tolong mereka dalam masalah pergumulan mereka. Tuhan berkati pekerjaan yang kami akan lakukan 1 minggu ke depan, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik. Bagi kami yang akan melakukan perjalanan jauh dan dekat, Tuhan tolong kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami. Berkati hamba-hambamu yang bekerja pada pagi ini, sebagai pendokumen, sebagai kantor, sebagai organis, Tuhan berkati mereka semua. Ibadah-ibadah yang akan dilangsungkan jam 9 dan sore, Tuhan berkati jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang akan hadir mengikuti ibadah tersebut. Bapa di surga, inilah doa kami yang harapkan. Kami percaya bahwa Tuhan terus bersama kami. Dengarkan kerinduan pribadi kami masing-masing, harapan pribadi kami masing-masing. Iya Tuhan. Inilah kerinduan harapan pribadi kami masing-masing. Tuhan kiranya dengarkan, sehingga setiap kerinduan harapan kami masing-masing kami boleh laksanakan, kami boleh realisasikan, karena Tuhan yang menolong kami. Ini kami berdoa di dalam dan melalui Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami di dunia. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam akta persembahan syukur kita. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama
Masih dalam menghadap Dia, sudahlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dikumpulkan dan memuji Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerjaan-Mu, dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, doa dan harapan kami. Ampunkan salah dan dosa kami.
Kita menerima persembahan kita dari suatu pujian yaitu betapa hati. Warta Jemaat tanggal 26 Juli 2020. Ibadah rutin sepanjang minggu ini. Hari Senin di daerah pelayanan 4 di keluarga Agustinus Nama Buku merupakan ibadah perintah doa digabung dengan ibadah rumah tangga. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 daerah pelayanan 1 keluarga Demopo, daerah pelayanan 2 keluarga Yeka tampil digabung dengan Mama Robi. Nanti kita menunggu karena kalau saya tidak salah sudah digabung dulu dengan PPR. Kemudian daerah pelayanan 3 keluarga Ahmed Alulayu digabung dengan Lincer. Kemudian daerah pelayanan 4 keluarga Denyan Sumaroy. Kemudian untuk hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 daerah pelayanan 1 keluarga Sakaria, daerah pelayanan 2 keluarga Domingus Matika, daerah pelayanan 3 keluarga Martin Tadi Bamba digabung Arisandi. Kemudian daerah pelayanan 4 masih ditunda. Kemudian untuk ibadah PPGTM hari ini tanggal 26 Juli 2020 Nyonya Yusuf Mungatibo digabung Nyonya Eldiana Herman digabung dengan ibadah rumah tangga yang dimajukan. Kemudian untuk hari Sabtu sudah terlaksana. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Nyonya Dharma Sari digabung Nyonya Irawati Hendri Kurniawan dan Nyonya Tri Sudirman. Demikian warta jemaat, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Atta yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga semua hamba Tuhan yang sudah melaksanakan tugas mendukung ibadah kita dan semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah ini. Diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi. Kita di 178 ayat 1. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya.